Nah, ini ada lower sheet pensil grafit yang sudah kita print di atas kertas A4 ya. Totalnya ada 2 lembar, 1 dan 2. Di lembar pertama itu ada jenis-jenis garis, tipe-tipe garis. Lalu ada 4 cara mengarsir yang paling umum digunakan. Nanti jadi kita latihan dulu satu-satu. Lalu ada tingkatan gelap terang masing-masing pensil grafit yang kita punyai. Setidaknya yang akan kita gunakan untuk kursus ini gitu ya. Nah, kita langsung kerjain aja yang halaman pertama. Itu ada jenis-jenis atau tipe-tipe garis. Ada apa aja sih? Kita back to basic ya. Basic banget. Ini dipelajari di SD, di SMP, di SMA, bahkan di level mahasiswa di kampus pun, setidaknya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ini dipelajari gitu ya, di kelas nirmana. Tipe-tipe garis ini jadi penting untuk dipelajari karena garis itu kan elemen visual yang paling dasar gitu. Ketika kita mengarsir, yang kita buat itu adalah kumpulan-kumpulan garis gitu. Nah, oke, let's go. Tipe garis dilihat dari ketebalannya. Ada tipis dan tebal. Tipis itu kita bisa bikin dengan tekanan tangan yang sangat ringan gitu ya, atau yang sangat menekan. Bisa juga dari ketika garisnya diukur itu garisnya tipis, atau ketika garisnya diukur garisnya tuh ada size-nya gitu, berapa mili gitu. Ketebalannya dari situ. Secara emosi, garis tipis itu ringkih. Emosi yang diciptakan itu ringkih. Sedangkan garis tebal itu berat gitu, heavy gitu ya. Ini di kuliah desain juga ada ya. Lalu setelah dilihat dari tebal tipisnya, garis itu ada tipe-tipenya juga. Straight itu yang lurus ya. Kita belajar bikin garis-garis yang lurus untuk mengontrol mata sama tangan. Jadi ketika kita membuat garis lurus, paling enak itu kita membuat 2 titik. Titik A dan titik B. Terus kita melihatnya ke titik yang B. Jadi kita tarik tuh dari titik A, posisi mata kita melihat ke titik B ya. Terus kita tarik. Nah, biasanya jadi lebih lurus. Lurusnya di sini tidak mesti selurus kayak garis lurus di arsitektur atau DKV ya. Karena ini backgroundnya fine art, jadi seni murni. Kita masih melihat ekspresi gitu. Kalau misalnya lurus yang sampai lurus sekali pakai penggaris itu biasanya arsitektur gitu ya. Lalu ada curve line. Curve line itu garis melengkung. Kayak kalau kita bikin lingkaran oval itu kita butuh garis-garis lengkung. Lalu ada bumpy line. Lalu ada curly line. Bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, diagonal gitu. Lalu ada wavy line, garis seperti ombak. Lalu ada garis zigzag, tajam-tajam gitu. Berbahaya kalau secara emosi. Berbahaya, tajam-tajam, tegas-tegas, kaku-kaku gitu. Sedangkan garis-garis yang lebih melengkung-lengkung itu rasanya lebih dinamis dan lebih ramah gitu. Kayak garis zigzag itu mengingatkan kita sama pisau atau benda tajam. Tajam-tajam dia soalnya. Lalu ada 4 cara mengarsir atau hatching. Di sini aku punya 4 lingkaran, terus per lingkarannya itu kita bagi per section aja ya. Jumlah sectionnya terserah, nggak masalah, yang penting nanti semakin kecil sectionnya semakin renggang arsirannya. Yang pertama, one direction hatching atau arsir searah. Ini yang paling umum digunakan. Arsir searah tuh paling umum. Kita bisa pilih arahnya mau diagonal ke kanan, itu paling umum tuh. Diagonal ke kanan atau lurus-lurus ke bawah. Kalau misalnya nyaman diagonal ke kiri juga boleh, nggak masalah. Yang penting semua arsiran kita itu arahnya sama gitu. Itu arsir searah. Contohnya kayak gini ya, aku cepetin aja. Untuk section yang paling luar, terus nanti 6B, lalu 2B, lalu kayaknya HB ya, atau 2H gitu. Itu bisa dirasa-rasa aja. Ini hanya untuk
kita berlatih bukan gelap terangnya banget ya, hanya untuk ngebandingin masing-masing arsiran itu apa sih bedanya gitu. Arsiran searah semuanya searah. Yang paling umum biasanya diagonal ke kanan atas ya. Tapi kalau misalnya mau bikin-bikin sendiri asalkan searah nggak masalah. Kita cepetin aja ya ini ya, biar cepet. Nah itu yang arsir searah, one direction hatching. Yang kedua ada cross hatching. Cross silang, hatching arsir. Arsir silang. Arsirnya menyilang-nyilang seperti perban. Bisa turun-turun dan mendatar-mendatar atau diagonal-diagonal juga boleh. Diagonal kiri disilang ke diagonal kanan gitu, itu boleh. Kalau arsir silang ini, si cross hatching ini tuh kita mainnya di kerapatan dan kerenggangan. Semakin rapat, semakin gelap arsirannya, semakin renggang, maka kelihatan semakin terang gitu. Mainnya gitu. Di rapat versus renggang. Bisa pakai pensil juga sih sebenarnya pilihannya. Kalau misalnya pakai pensilnya 2H yang sangat tipis, mau serapat apapun juga nggak kelihatan kayak shadow ya. Gitu. Tapi rapat versus renggangnya cross hatching itu menyumbang gelap terang. Nah, kita move on ke arsir scribble. Nah, kalau arsir berikutnya arsir scribble ya. Scribble itu diuyel-uyel, keriting-keriting, arsir keriting, arsir coret-coret. Gerakan pensilnya tuh memutar-mutar, berputar-putar. Kayak lagi ngedumel. Versi visualnya. Nah, scribble. Sama mirip sama cross hatching. Mainnya di kerapatan dan kerenggangan, seberapa rapat dan seberapa renggang. Gitu. Scribble itu bisa untuk bikin bulu-bulu binatang, hewan. Itu arsir scribble. Nanti dipraktekkan sendiri ya, dicoba. Arsir searah, cross hatching, sama scribble. Nanti 4 tugas pertama tuh gitu kita. Tugas pertama arsir searah, tugas kedua cross hatching, tugas ketiga arsir scribble, lalu tugas keempat nanti contour hatching atau arsir mengikuti bentuk. Udah ya, kurang lebihnya begitu arsir scribble. Kita move on ke berikutnya arsir mengikuti bentuk, arsir kontur. Kalau arsir kontur itu kita mengikuti bentuk bendanya. Misalnya benda itu bola dan dia membulat. Arah arsiran kita mengikuti arah bulatannya. Jadi kayak di sini nih bola, ya udah aku ngikutin bola itu melingkar gitu. Kita mengikuti si plastisitas
benda yang mau kita gambar gitu, kontur si benda yang mau kita gambar. Ini arsir mengikuti bentuk. Nanti kalau misalnya pas nonton ini yang kontur hatching kurang jelas, kita diskusiin via WhatsApp chat lagi aja ya. Arsir mengikuti bentuk. Ini udah selesai halaman pertamanya. Tadi ada tipe garis berdasarkan tebal tipisnya, lalu ada jenis-jenisnya, lurus, curve, bumpy, curly, wavy, dan zigzag. Lalu ada 4 tipe cara mengarsir yang paling umum untuk digunakan. Ada arsir searah, ada arsir silang, ada arsir scribble, dan ada arsir kontur atau mengikuti bentuk. Tuh, secara visual beda-beda ya, serupa tak sama. Jadi nanti bisa milih nih setelah selesai tugas-tugasnya ya. Maksudnya ketika ingin menggambar sendiri, pengen nyobain pakai arsiran ini gitu, nah itu bisa. Sekarang kita lanjut ke lembar yang kedua ya. Urusan hatchingnya udah selesai. Di sini kita lihat ada kolom-kolom yang udah aku buat. Kolom paling atas itu ada kolom pensil grafit nomor 2H sampai 14B. Setiap kolomnya kita isi pakai masing-masing pensil sesuai dengan namanya ya. Di situ 2H di kolom 2H, pensil HB di kolom HB gitu. Nanti tercipta gradasi tuh dari 2H ke 14B. Tujuannya biar kita tahu gradasi dari 2H ke 14B itu seperti apa sih. Nah, kertas worksheet ini jangan sampai hilang setelah selesai. Karena ketika kita menggambar, terutama ketika kita acuannya udah jelas gitu ya, udah dari foto misalnya atau dari still life, kita tinggal balik ke worksheet ini untuk melihat gitu, aku harus pakai pensil yang mana ya gitu. Aku harus, untuk bikin gelap yang segini aku harus pakai pensil yang mana ya. Itu bisa lihat dari lembar ini. Jadi ini jangan sampai hilang. Kayak Alkitabnya lah, kayak Bible-nya gitu. Ini aku bikin 14B ya, arsiran pendek-pendek aja. Karena ini lumayan sering ditanyain nih, cara bikin gradasi gitu saat ngarsir. Kan bisa sekalian lihat di sini ya, blendingannya tuh rata gitu biar nggak kelihatan patah. Nah ini nih caranya. Nah di sini tuh aku pakai 8B dicampur 14B ya untuk 10B-nya. Soalnya pensil matte pit graphite 10B ku habis. Adanya tuh yang biasa, tapi nanti kilap, dia nggak nyatu soalnya, susah. Disatuinnya susah. Jadi di sini aku mix ya. Kalau kamu punya yang 10B, pakai 10B aja untuk nyambungin gradasinya. Nah kalau diperhatiin di sini tuh aku nggak terlalu teken ya, nggak kayak teken banget. Ini tuh aku santai aja gitu. Tekanan tangannya nggak terlalu ringan, juga nggak terlalu tekan gitu, tengah-tengah. Karena di sini kita udah tahu kita mau mengerjakan yang gelap. Pula mengarsirnya itu dengan pensil pit graphite ya yang matte. Jadinya nggak takut-takut sama kilap. Biasanya kan kalau karya gambar pensil grafit itu suka mengkilap ya. Nah itu gara-gara pakai pensilnya normal tuh, yang biasa, yang kayak buat anak ujian itu loh. Nah sambil ngelihat cara blendingnya ini, aku sekalian sharing tentang limitasi kertas. Kenapa saat kita menggambar itu kalau pakai yang pensil normal kok kadang ada kilap-kilapnya gitu ya. Prinsipnya tuh gini, kertas ketika kita menggambar itu kan ada kertas dan ada pensil, mata pensil gitu ya. Jadi mata pensilnya kita arsir di atas permukaan kertas. Setiap kertas berapapun ketebalannya pasti ada pori-porinya.
Kayak bayangin ada cerukan-cerukan gitu, ada pori-porinya kertas itu. Nah, si mata pensil itu tuh kita amplas pakai permukaan kertas. Serbuk-serbuknya itu nyangkut nih di pori-pori kertas. Nah, pori-pori kertas itu kan pasti punya limitasi ya. Ketika dia udah full pori-porinya, itu kertasnya tuh udah nggak mampu lagi tuh untuk menampung arsiran kita, untuk menampung si serbuk grafitnya. Maka dari itu jadinya kilap gitu. Sama ini ya, kalau pensil yang normal itu, pensil grafit normal ya sesuai namanya. Dibuatnya dari bahan tambang grafit dicampur sama binder ya. Sedangkan pensil yang pit grafit, kalau enggak yang Mars Lumograph, itu dia enggak, dia ada sedikit kandungan grafitnya tapi dia menggunakan bahan tambang karbon. Jadi dia hitamnya tuh lebih hitam, lebih pekat. Bahan tambang karbon itu dia tidak semengkilat bahan tambang grafit. Tapi pensil grafit yang biasa tuh lebih enak sebenarnya karena dia licin. Kalau pensil yang matte mengarsirnya lebih keset. Tapi ya ini ya, nggak bisa dapat semuanya. Kita sesuaikan saja. Kalau aku biasanya dari 2H ke 2B-nya itu yang biasa, 4B-nya kalau lagi punya stok, dari 4B ke 14B itu aku pakai yang matte, yang pit grafit. Gitu. Nah, di sini aku pakai pensil extender ya. Kalau nggak salah di list pembelian material tuh ini udah aku masukin deh linknya. Pensil extender. Fungsinya tuh untuk menyambung pensil yang udah terlalu pendek gitu. Ini opsional ya, nggak mesti. Kalau misalnya pensil yang udah pendek nggak bisa dipakai, mau dibuang juga monggo. Tinggal ganti baru. Lama ya ternyata mengarsir ya. Nah itu kadang kita tuh gambarnya jadi rusak karena mengarsirnya terlalu terburu-buru, pengen cepet selesai. Berarti kalau pengen cepet selesai biasanya neken tuh. Karena mindsetnya ya udah yang penting warnanya, value-nya udah bener, gelap terangnya udah bener gitu. Tapi ketika jadi arsirannya jadi nggak enak dilihatnya. Nah biasanya gitu tuh. Karena terlalu menekan biasanya tuh. Kalau misalnya kayak gini kita santai aja sambil ngerjain, sambil diisi dikit-dikit pori-porinya. Nah di sini tuh kalau misalnya pori-porinya kasusnya kayak gini, harusnya pensilnya diserut dulu lagi aja, dibikin tajam. Jadi serbuknya lebih gampang untuk masuk ke pori-pori kertas. Ini nggak tahu nih kenapa aku tidak menyerut. Nah tadi kan ada tipe arsir ini juga kan, arsir sarah, arsir silang, arsir yang scribble, sama ada yang kontur. Kalau untuk mengisi nggak ada aturan baku ya, itu tuh hanya tipe-tipe aja untuk pengetahuan. Pada kenyataannya nanti sesuai preferensi masing-masing mau pakai arsiran apa. Di sini ini yang HB. Nah untuk pensil 2H HB itu agak hati-hati. Dia tuh keras banget pensilnya ya, mata pensilnya tuh keras. Sifat kerasnya ini gampang banget bikin kertasnya tuh luka. Misalnya kita ada salah terus kita hapus, nah itu kertasnya tuh udah ada bekas-bekas hapusannya tuh. Nah itu kertasnya tanda-tanda bahwa kertasnya tuh jadi rusak. H for hardness, H for hardness, B for boldness. Semakin besar angka H-nya berarti semakin keras pensilnya, berarti semakin hati-hati ya pas mengarsir. Kalau yang B for boldness berarti semakin besar angka B-nya berarti semakin lunak, semakin pekat, semakin hitam. Nah ini kan aku udah taruh-taruhin ya, 14, 10, 8, 6, 4, 2, HB sama 2H. Sekarang aku tinggal blending nih. Nah ini dia cara blendingnya. Misalnya nih aku lagi blending 6B sama 8B. Ya udah aku bisa pakai 6B atau 8B. Tinggal kontrol tekanan tangannya aja. Sambil matanya dipincingkan. Jangan sampai patah. Nanti kita akan bahas nih kenapa gelap terang menjadi penting untuk menggambar. Ada namanya value, tingkatan gelap terang.
tekanan tangan itu tuh ada yang halus, ada yang kasar, ada yang ringan sekali, ada yang tekan sekali. Itu tuh dari sananya, tiap orang tuh beda-beda dan gak bisa dipaksakan sebenarnya. Paling bisa dilatih untuk dikurangi. Misalnya dia terlalu tekan, kan ini prinsip dasarnya kalau misalnya menggambar itu tekanannya kalau bisa ringan-ringan kan, karena tadi ada limitasi si kertas untuk menerima si serbuk grafitnya. Berarti kan harus tipis-tipis nih. Bisa nggak orang yang dari sananya tekanan tangannya kuat dilatih untuk lebih ringan? Bisa. Tapi tidak akan semudah orang yang dari sana memang tekanan tangannya tuh ringan gitu. Tapi bisa. Gitu. Kalau aku nih, hitungannya masuknya tuh ke tekanan tangan yang kuat. Gitu. Ada nggak orang yang menggambarnya arsirannya itu tipis sekali? Arsirannya tuh halus sekali, ada. Tapi itu menjadi pertimbangan gambarnya bagus apa enggak juga gitu. Tinggal di selera satu, kedua kalau aku balik lagi sesuai kebutuhan gitu. Ketika harus ringan aku bisa, ketika harus tekan juga aku bisa gitu. Aku ngajarinnya tuh kayak gitu. Jadi kontrolnya tuh di kita. Setelah tahu, nah tuh ada kilap-kilapnya, lihat nggak tuh? Yang pensil grafit biasa sampai 6B tuh ya, kilap-kilap begitu, rese deh tuh. Ya itu nggak bisa diapa-apain ya, mau gimana lagi, memang dari sananya. Oke, lanjut. Di bawahnya ini ada kotak-kotak dari light sampai dark, dari terang sampai gelap. Yang di bawah ini kita kerjain per pensilnya ya, biar tahu. Tadi kan rentangnya dari 2H ke 14B. Oh, gradasinya tuh bisa segitu gitu ya. Kalau yang ini per pensilnya itu ternyata bisa dimainin juga gitu, terang ke gelapnya. Tergantung tadi latihan kontrol tekanan tangan. Nih, aku udah bikin yang 2H sama 14B. Tuh 14B itu darknya segitu, lightnya ternyata bisa segitu. Ini nanti akan jadi pegangan ya kertas ini untuk saat kamu menggambar. Perlu pakai pensil yang mana ngeliatnya tuh di kertas ini aja. Makanya worksheet ini dikerjain serapih mungkin. Sekarang sebenarnya udah tinggal ya udah kerjain aja worksheetnya. Setelah selesai nanti bisa kabarin aku, chat via WA. Kalau ada yang mau ditanyain, sekalian kirimin foto udah dikerjainnya. Habis itu kita masuk ke tugas 1 deh. Iya bener, habis ini tugas 1. Ini aku udah mute ya sampai ke belakang. Kalau butuh lihat tinggal lihat, kalau udah enggak stop di sini udah cukup kurasa. Tadi cukup mewakilkan lah dari tingkatan 2H sampai 14B gitu ya. Ini hanya latihan aja, kenalan per pensilnya itu dia bisa seterang apa versus segelap apa. Spektrumnya tuh kayak gimana sih? Pensil 10B itu, pensil 6B, pensil 2B. Gitu. Spektrum gelap terang itu seperti apa. Oke, begitu. Selamat mengerjakan. Aku Justin. Selamat malam, pagi, siang, atau sore.